dari kami, Direktorat Standarisasi dan Akreditasi, melalui Dinas Perpustakaan Kabupaten Sukabumi yang nantinya akan diteruskan kepada perpustakaan yang telah dijadwalkan visitasi. Kemudian pada tahap ketiga yaitu pelaksanaan visitasi akreditasi itu sendiri, di mana asesor akan melakukan verifikasi berkas dan bukti fisik yang dikirimkan dengan kondisi perpustakaan yang sebenarnya. Dan berkas bukti fisik itu sendiri diperoleh dari pengajuan perpustakaan yang telah dilakukan pada aplikasi Sipapi. Kemudian, tahap kelima, perpustakaan telah mendapatkan sertifikat hasil akreditasi perpustakaan dan kemudian perpustakaan dapat mengunduh sertifikat tersebut pada aplikasi Sipapi. Namun sebelum perpustakaan mendapatkan sertifikat hasil akreditasi tersebut, perlu dilaksanakan terlebih dahulu rapat sidang pleno di mana asesor akan mewakili perpustakaan untuk mempresentasikan hasil dari visitasi yang telah dilakukan. Kemudian, setelah pleno akreditasi dilakukan, dalam jangka waktu kurang lebih 3 bulan setelah tanggal sidang pleno, maka sertifikat akreditasi telah diterbitkan dari Perpustakaan Nasional dan dikirimkan dalam bentuk soft file kepada perpustakaan yang telah mengajukan akreditasi perpustakaan. Mungkin dalam proses persiapan akreditasi perpustakaan itu sendiri, Bapak dan Ibu dapat mengakses link-link yang telah kami sediakan agar Bapak dan Ibu dapat mempelajari terlebih dahulu termasuk dengan standar nasional perpustakaan, kemudian instrumen akreditasi, dan pada link tersebut sudah kami sambungkan dengan aplikasi kami, yaitu aplikasi Sipapi. Link akan saya kirimkan melalui chat, mungkin Bapak dan Ibu bisa langsung mencoba untuk akses link tersebut. Enggak, ini opini. Apabila Bapak dan Ibu mengakses link yang telah saya kirimkan pada kolom chat, maka Bapak dan Ibu akan melihat tampilan link tersebut seperti berikut ini. Di sini kami cantumkan. Untuk aplikasi akreditasi, Bapak Ibu tinggal mengeklik saja di bagian aplikasi akreditasi apabila nanti Bapak dan Ibu ingin mendaftarkan akun perpustakaan untuk persiapan pengajuan akreditasi perpustakaan. Kemudian di sini juga tersedia alur akreditasi yang telah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian juga tersedia standar nasional perpustakaan, kemudian instrumen akreditasi. Di sini untuk instrumen akreditasi sudah kami sediakan berdasarkan jenis perpustakaan yang ada di sini terdapat jenis perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, hingga perpustakaan khusus Bapak dan Ibu sekalian. Nanti Bapak dan Ibu tinggal mengakses saja untuk instrumen akreditasi tersebut. Contohnya di sini ada instrumen akreditasi perpustakaan sekolah dasar. Jadi Bapak dan Ibu nanti mengakses berdasarkan jenis perpustakaan yang dikelola. Agar Bapak dan Ibu mengetahui kira-kira apa saja yang eh, di apa saja indikator yang akan dinilai dalam proses visitasi akreditasi perpustakaan. Kemudian selain link akreditasi ini, mohon maaf, di link akreditasi ini juga kami cantumkan eh, admin untuk Bapak dan Ibu melakukan koordinasi apabila ada yang ingin diperjelas atau dipertanyakan terkait dengan akreditasi perpustakaan maupun proses pengajuan akreditasi perpustakaannya. Untuk Kabupaten Sukabumi itu sendiri berada di
wilayah dua, yaitu wilayah Jawa, Bali, Nusa dan Nusa Tenggara. Selain alur pengajuan akreditasi, saya mohon izin untuk menyampaikan bagaimanakah eh, perpustakaan dalam pengajuan akreditasi melalui aplikasi Sipapi, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, untuk pengajuan akreditasi perpustakaan itu sendiri sekarang sudah tidak lagi dikirimkan dalam bentuk tercetak kepada kami, melainkan seluruh pengajuan akreditasi perpustakaan diharuskan untuk mengirimkan pengajuan melalui aplikasi Sipapi. Bapak dan Ibu dapat mengakses aplikasi tersebut pada akreditasi.perpusnas.go.id. Bapak dan Ibu di samping mengikuti kegiatan ini juga dapat sekalian untuk dicoba mengakses aplikasi Sipapi kami agar Bapak dan Ibu mempunyai gambaran terkait dengan aplikasi Sipapi dari Direktorat Standarisasi dan Akreditasi. Untuk pengguna aplikasi Sipapi itu sendiri terdapat 5 kategori, yaitu masyarakat umum, di mana mereka dapat mengakses informasi tentang penyelenggaraan akreditasi perpustakaan, termasuk kegiatan-kegiatan yang telah diselenggarakan oleh Direktorat Standarisasi dan Akreditasi, baik terkait dengan dokumen standar nasional perpustakaan maupun kegiatan akreditasi perpustakaan. Kemudian kategori pengguna kedua yaitu admin aplikasi. Admin aplikasi itu sendiri merupakan staf dari Direktorat Standarisasi dan Akreditasi dan yang mempunyai tugas validasi data, menerima pengajuan akreditasi, hingga menjadwalkan dan menugaskan asesor yang akan melakukan visitasi akreditasi pada perpustakaan Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian untuk kategori pengguna ketiga, yaitu asesor akreditasi yang akan melakukan visitasi akreditasi di perpustakaan Bapak dan Ibu sekalian. Di sini tugas asesor yaitu kan penilaian dan rekomendasi Belum dari pengajuan itu akreditasi yang telah Bapak Ibu lakukan nanti melalui aplikasi Sipapi. Kemudian untuk kategori keempat yaitu oh, asesi kalau ases niru Bogor mah 100, merupakan kalau niru Bogor perpustakaan yang diakreditasi atau perpustakaan yang dikelola Bapak dan Ibu yang telah mengajukan untuk dilakukan visitasi akreditasi. Sebelum dilakukan visitasi, Bapak dan Ibu juga diharapkan telah melakukan self assessment, dan self assessment ini sendiri dapat dilakukan dengan Bapak dan Ibu mengunduh instrumen akreditasi yang telah kami sediakan pada link yang saya share pada kolom chat. Kemudian Bapak dan Ibu tinggal memilih pilihan jawabannya saja. Eh, untuk yang sesuai dengan standar nasional di situ pasti pilihan jawabannya nanti Bapak dan Ibu ada di kategori C. Dalam kategori pilihan jawaban C tersebut berarti perpustakaan telah memenuhi standar nasional perpustakaan. Kemudian di sini juga terdapat pengguna aplikasi yaitu admin provinsi. Admin provinsi ini bertugas untuk memantau terkait dengan jumlah perpustakaan yang sudah diakreditasi pada wilayah binaannya. Kemudian apa saja menu-menu yang ada pada Sipapi di akreditasi.perpusnas.go.id. Nanti pada saat Bapak dan Ibu sudah membuat akun dan login pada aplikasi, akan terdapat 3 menu pada akun Bapak dan Ibu sekalian.
Di sini terdapat menu data kelembagaan, kemudian akreditasi, dan sertifikat. Untuk menu-menu berikut ini nanti dapat diakses secara bertahap Bapak dan Ibu. Dalam artian, nanti Bapak dan Ibu diminta untuk melengkapi data kelembagaan terlebih dahulu. Kemudian, setelah data kelembagaan lengkap, Bapak dan Ibu masih harus menunggu untuk kami, admin dari Direktorat Standarisasi dan Akreditasi, untuk melakukan validasi. Apabila data kelembagaan sudah divalidasi, maka Bapak dan Ibu baru dapat mengakses menu akreditasi maupun sertifikat. Jadi, Bapak dan Ibu harus mempunyai data kelembagaan yang valid terlebih dahulu agar dapat mengakses menu akreditasi pada akun perpustakaan Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimanakah tata cara dalam pembuatan akun di aplikasi Sipapi itu sendiri? Untuk pembuatan akun, Bapak dan Ibu tinggal mengetikkan pada Google dengan halaman akreditasi.perpusnas.go.id, kemudian akan muncul tampilan halaman web. Di situ terdapat menu-menu, Bapak dan Ibu tinggal pilih saja menu di pojok kanan atas, yaitu menu daftar. Kemudian Bapak dan Ibu mengisikan seluruh data-data yang diminta. Di sini kami meminta nama di sini kami himbau bahwa Bapak dan Ibu mengisikan nama dari perpustakaan, bukan nama dari tenaga pengelolanya, agar nanti dapat mudah ditemukan oleh admin dari Direktorat Standarisasi dan Akreditasi dalam pendistribusian bukti fisik maupun dalam proses eh, pemberian hasil akreditasi perpustakaan. Kemudian untuk username dan password, kami harapkan Bapak dan Ibu sekalian menggunakan username dan password yang mudah diingat. Karena username dan password itu sendiri akan selalu digunakan untuk masuk pada akun yang telah dibuat pada aplikasi Sipapi. Jadi nanti apabila Bapak dan Ibu lupa username dan password, maka Bapak dan Ibu akan mengalami kesusahan untuk mengakses akun yang telah dibuat. Dan di sini kami juga meminta email untuk dapat disambungkan kepada akun si Papi dari perpustakaan yang diajukan akreditasi. Email di sini kami harapkan merupakan email aktif atau email yang memang diperuntukkan untuk perpustakaan, sehingga tidak ada kendala bahwa email itu penuh karena merupakan email pribadi dari Bapak dan Ibu yang mungkin eh, digunakan sebagai email utama yang biasanya banyak email masuk dan kemudian penuh apabila email memang diperuntukkan untuk perpustakaan. Nanti apabila setiap ada pemberitahuan dari kami melalui akun Sipapi, kami juga serta-merta mengirimkan email kepada perpustakaan yang telah memiliki akun di Sipapi. Jadi nanti apabila emailnya penuh kan pemberitahuan dari kami tidak dapat masuk. Jadi kami harapkan untuk email yang digunakan memang email aktif yang sering dibuka dan email yang memang diperuntukkan untuk perpustakaan agar nanti seluruh informasi yang telah kami kirimkan atau balasan-balasan pemberitahuan untuk perpustakaan dapat terkirim dan tersampaikan informasinya kepada perpustakaan yang bersangkutan. Kemudian setelah perpustakaan memiliki akun, maka perpustakaan dapat masuk menggunakan username dan password yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian
Perpustakaan dapat mengisi data kelembagaan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang sebenarnya. Dan di data kelembagaan itu sendiri, perpustakaan diminta untuk mempersiapkan surat pernyataan penulisan sertifikat yang bertanda tangan dan siap diupload pada form data kelembagaan di aplikasi Sipapi. Untuk surat pernyataan penulisan sertifikat itu sendiri, nanti formatnya juga sudah kami sediakan pada data kelembagaan. Nanti ada tulisan yang berwarna biru yang bertuliskan contoh surat pernyataan penulisan versi sertifikat, tinggal Bapak dan Ibu klik saja, kemudian diunduh dan diisikan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh perpustakaan dalam identitas perpustakaan yang nantinya akan kami cantumkan pada sertifikat hasil akreditasi perpustakaan. Jadi nanti nanti pada saat hasil akreditasi telah tersedia, kami akan menggunakan acuan surat pernyataan penulisan sertifikat yang telah dikirimkan perpustakaan untuk penulisan identitas yang dicantumkan pada sertifikat hasil akreditasi perpustakaan. Nah, berikut ini merupakan tampilan dari menu data kelembagaan yang ada di akun si Papi Bapak dan Ibu sekalian. Di sini, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa Bapak dan Ibu tidak dapat melanjutkan proses atau melanjutkan memilih menu akreditasi maupun sertifikat apabila belum mengisi data kelembagaan dan data kelembagaan belum divalidasi oleh admin. Di sini nanti apabila data kelembagaan sudah terisi dan tampilan menu data kelembagaan bukan lagi form seperti berikut, nanti akan tampil identitas perpustakaan yang telah diisikan, namun di bagian statusnya ini nanti masih diberi keterangan request. Apabila keterangan masih request atau diminta, berarti perpustakaan status data kelembagaannya masih menunggu validasi dari admin di Direktorat Standarisasi dan Akreditasi. Namun apabila statusnya sudah berubah valid, maka Bapak dan Ibu sekalian baru dapat melanjutkan untuk memilih menu akreditasi dan menjawab instrumen akreditasi yang telah tersedia pada aplikasi. Nah, pada data kelembagaan itu sendiri, Bapak dan Ibu nanti diharapkan tidak salah memilih jenis perpustakaannya. Pada data kelembagaan ini terdapat jenis perpustakaan yang harus Bapak Ibu pilih sesuai dengan jenis perpustakaan yang diajukan akreditasi. Karena jenis perpustakaan yang dipilih pada data kelembagaan ini nanti akan berhubungan instrumen akreditasi apa yang akan muncul pada akun Bapak dan Ibu dan dapat Bapak dan Ibu isi untuk proses akreditasi perpustakaan. Kemudian di sini kami juga meminta nama perpustakaan dan identitas perpustakaan lainnya yang dapat Bapak dan Ibu isi sesuai dengan kondisi perpustakaan. Nah, untuk nomor pokok perpustakaan itu sendiri, kami harapkan perpustakaan memang sudah memiliki nomor pokok perpustakaan. Namun, apabila perpustakaan masih dalam proses pengajuan nomor pokok perpustakaan, dapat disertakan keterangan bahwa perpustakaan masih dalam proses pengajuan nomor pokok perpustakaan. Karena pada saat proses validasi data kelembagaan, kami juga akan melakukan pengecekan apakah perpustakaan benar-benar sudah memiliki nomor perpustakaan atau perpustakaan masih dalam proses pengajuan nomor pokok perpustakaan atau perpustakaan belum memiliki nomor pokok perpustakaan. Jadi nanti apabila data kelembagaan belum selesai atau belum tervalidasi, apabila Bapak dan Ibu mengeklik menu akreditasi, justru nanti akan muncul
bahwa Bapak dan Ibu diminta kembali untuk mengisi data kelembagaan. Di sini Bapak dan Ibu tidak perlu mengisi data kelembagaan kembali, namun tinggal dipastikan saja untuk status data kelembagaannya masih request atau sudah valid. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Kemudian, apa saja isi yang terdapat pada menu akreditasi di akun perpustakaan Bapak dan Ibu sekalian. Nanti pada menu akreditasi akan tersedia instrumen akreditasi berdasarkan jenis perpustakaan yang telah Bapak dan Ibu pilih pada saat pengisian data kelembagaan tadi. Jadi akan muncul instrumen sesuai jenis perpustakaan Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian tinggal dipilih saja pilihan jawaban A, B, C maupun E yang telah tersedia pada aplikasi. Mungkin di sini Bapak dan Ibu bertanya apakah bisa dalam pengisian atau pengajuan akreditasi perpustakaan melalui aplikasi dilakukan secara bertahap atau tidak langsung diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari. Nah, bisa Bapak dan Ibu, tapi dengan syarat nanti apabila Bapak dan Ibu akan melakukan proses pengajuan akreditasi atau mengisi instrumen, baik mengupload bukti fisiknya secara bertahap, Bapak dan Ibu dapat mengisikan per komponen. Jadi nanti untuk instrumen akreditasi itu sendiri, Bapak dan Ibu apabila mengisikan instrumen komponen satu pada hari ini di hari Rabu 2 Oktober 2024. Kemudian Bapak dan Ibu berencana untuk melanjutkan proses pengisian instrumennya besok. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengisikan pilihan jawaban instrumen akreditasi di komponen satu terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa diklik di bagian next agar proses yang Bapak dan Ibu sudah lakukan itu tersimpan pada aplikasi. Apabila Bapak dan Ibu belum melakukan klik next, maka apa yang telah Bapak dan Ibu isi itu tidak akan tersimpan pada aplikasi Sipapi. Jadi Bapak dan Ibu dapat mengeklik tombol next agar apa yang telah Bapak dan Ibu proses dapat tersimpan di aplikasi akreditasi perpustakaan. Nah, selain instrumen akreditasi perpustakaan, kami juga meminta Bapak dan Ibu untuk mengisikan bukti fisik akreditasi perpustakaan. Mengisi bukti fisik di sini dalam artian bahwa Bapak dan Ibu melakukan upload dokumen bukti fisik yang telah disediakan perpustakaan pada aplikasi Sipapi. Di sini diminta perpustakaan mengunggah ke 9 file bukti fisik dan selain mengunggah pada aplikasi, perpustakaan juga diminta untuk menyimpan bukti fisik pendukung kegiatan akreditasi perpustakaan pada Google Drive yang dimiliki oleh perpustakaan agar nanti file bukti fisik juga dapat kami akses apabila perpustakaan menghendaki atau nanti pada saat setelah visitasi akreditasi perpustakaan diminta asesor untuk melakukan perbaikan atau penambahan bukti fisik, maka penambahan dan perubahan bukti fisik itu sendiri dapat Bapak dan Ibu lakukan dengan mengunggah file pada G Drive penyimpanan perpustakaan Bapak dan Ibu sendiri. Jadi nanti Bapak dan Ibu tinggal mengkopikan saja link G Drive dari perpustakaan Bapak dan Ibu sekalian pada form yang telah kami sediakan pada aplikasi. Nanti formnya bertuliskan link Google Drive bukti fisik. Di situ dapat Bapak dan Ibu kopikan saja terkait dengan link G Drive dari penyimpanan perpustakaan yang dimiliki.
Kemudian di sini kami juga meminta perpustakaan untuk membuat atau memiliki video profil perpustakaan agar kami memiliki gambaran bagaimanakah kondisi perpustakaan secara umum. Nah, di sini untuk video profil itu sendiri, perpustakaan tidak diminta untuk mengupload video profil pada aplikasi, melainkan nanti perpustakaan dapat melakukan share video profil melalui akun YouTube yang dimiliki perpustakaan. Kemudian link dari video profil tersebut Bapak dan Ibu copy ke form yang telah tersedia pada aplikasi yang bertuliskan link YouTube video profil perpustakaan seperti itu. Nah, di sini contoh tampilan nanti yang akan muncul pada saat Bapak dan Ibu diminta untuk mengupload dokumen bukti fisik. Nah, untuk dokumen bukti fisik itu sendiri dapat disimpan per komponen Bapak dan Ibu sekalian. Jadi nanti komponen satu menjadi satu dokumen, komponen dua menjadi satu dokumen, komponen tiga menjadi satu dokumen, dan seterusnya. Dan dokumen itu sendiri diminta dalam bentuk PDF, zip, maupun RAR dengan kapasitas maksimal 10 megabyte. Jadi untuk dokumen bukti fisik itu sendiri apabila melebihi kapasitas 10 megabyte, dokumen bukti fisik akan gagal diunggah. Kemudian yang kedua, dokumen bukti fisik yang telah dipersiapkan tinggal diunggah saja sesuai dengan urutan komponen akreditasinya. Di sini nanti akan muncul dokumen bukti fisik komponen berapa yang diminta. Apabila di sini muncul nama bukti fisik koleksi perpustakaan, maka Bapak dan Ibu dapat mengupload dokumen bukti fisik di komponen satu dan seterusnya nanti hingga dokumen bukti fisik di komponen 9. Kemudian apabila Bapak dan Ibu selesai mengupload dokumen bukti fisik dan mengisi instrumen akreditasi perpustakaan, Bapak dan Ibu tinggal mengeklik menu submit. Namun sebelum Bapak dan Ibu selesai melakukan submit dokumen pengajuan akreditasi, akan muncul pertanyaan dari kami, apakah Bapak dan Ibu sudah yakin untuk mensubmit pengajuan akreditasinya? Hal ini kami munculkan untuk memastikan kembali apakah dokumen terkait dengan pengajuan akreditasi yang Bapak Ibu lakukan sudah sesuai dengan apa yang ada di perpustakaan Bapak dan Ibu. Jadi nanti Bapak dan Ibu dapat memastikan terlebih dahulu apakah seluruh pilihan jawaban instruksi sudah diisi, apakah dokumen bukti fisik yang diminta untuk diupload sudah diisi. Kemudian apabila Bapak dan Ibu sudah yakin dapat dilakukan submit pada tombol submit dan setelah dilakukan submit, maka akan muncul pemberitahuan bahwa pengajuan akreditasi yang Bapak Ibu lakukan sudah berhasil dikirim kepada kami admin Sekretariat Akreditasi Perpustakaan. Kemudian pada saat dokumen pengajuan sudah disubmit, maka pada menu akreditasi sudah tidak akan lagi muncul instrumen akreditasi perpustakaan, maka melainkan pada menu akreditasi akan muncul tampilan seperti ini Bapak dan Ibu. Di sini akan tampil status dari pengajuan akreditasi yang telah dilakukan. Jadi nanti apabila sudah kami proses, maka statusnya di sini juga akan berubah. Jadi saat ini apabila perpustakaan telah mengajukan akreditasi, perpustakaan juga diharapkan dapat selalu melakukan pengecekan berkala pada akun si PAPI maupun email dari perpustakaan itu sendiri untuk mengetahui seluruh update informasi maupun status dari pengajuan akreditasi perpustakaan.
Kemudian, apa yang harus dilakukan pada saat perpustakaan sudah melakukan pengajuan akreditasi? Di sini, setelah pengajuan akreditasi dilakukan, maka akan dijadwalkan visitasi akreditasi yang dilakukan oleh sekretariat di Direktorat Standarisasi dan Akreditasi, dan kami akan membuat surat resmi yang dikirimkan ke Dinas Perpustakaan terkait jadwal dan metode visitasi yang akan dilakukan. Dan nanti dari dinas akan melakukan koordinasi dengan Bapak dan Ibu sekalian selaku pengelola perpustakaan yang akan divisitasi. Kemudian setelah visitasi dilakukan, akan kami lakukan rapat sidang pleno untuk menentukan hasil akreditasi perpustakaannya. Kemudian setelah rapat pleno dilaksanakan, akan diterbitkan sertifikat dan rekomendasi terkait dengan masukan dan saran asesor yang telah diberikan untuk pengembangan pengelolaan perpustakaan ke depannya. Jadi kami harapkan Bapak dan Ibu dapat selalu memantau akun dari perpustakaan yang telah didaftarkan di aplikasi akreditasi dan email aktif yang telah dicantumkan juga pada saat pendaftaran akun di Sipapi. Jadi nanti akan muncul pemberitahuan-pemberitahuan seperti berikut ini. Berikut ini pemberitahuan yang akan muncul melalui aplikasi. Kemudian berikut ini pemberitahuan yang akan muncul pada email dari perpustakaan. Nah, apabila visitasi telah dilakukan, maka nanti Bapak dan Ibu dapat melakukan pengecekan secara berkala pada menu sertifikat. Di sini akan muncul hasil pleno akreditasi dan kapan dilaksanakannya sidang pleno akreditasi agar Bapak dan Ibu dapat memperkirakan dan terus memantau kapan sertifikat akreditasi perpustakaan akan keluar, dan apabila sertifikat akreditasi Bapak dan Ibu sekalian sudah keluar, maka di sini akan muncul tombol untuk download sertifikat dan download surat rekomendasi. Jadi nanti kami akan melakukan upload dokumen sertifikat akreditasi dan rekomendasi akreditasi perpustakaan pada menu sertifikat di akun Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan alur atau proses pengajuan akreditasi perpustakaan. Mungkin kita dapat langsung saja apabila Bapak dan Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan terkait dengan proses akreditasi perpustakaan. Silakan Bapak dan Ibu, kami persilakan. Baik, untuk penanya mau saya pandu atau mau langsung di itu Bu, Eh, yang em, ngerasain? Mohon izin Bapak, saya di sini hadir bersama Ibu Kusnul, dan mungkin bisa langsung saja saya pandu sekalian ya Bapak terkait Oh dengan ya, penanyanya. Ya, mohon izin Bapak. ya siap Bu. Ya, baik, terima kasih. Baik, mungkin saya persilahkan terlebih dahulu untuk Bapak Syarif Hidayat untuk menyampaikan apa yang ingin ditanyakan atau didiskusikan kepada kami terkait dengan akreditasi perpustakaan. Silakan Bapak Syarif Hidayat. Ya, baik, terima kasih Mbak Alfi. Izin saya Sarif Hidayat dari Dinas Arsip dan Perpustakaan, Mbak. Di sini kan teman-teman yang akan divisit ya, akan ikut di gelombang sekarang itu
ada beberapa yang NPP-nya belum belum keluar ya Mbak ya. Seperti sedangkan kan ketika ngupload apa namanya borang itu kan mesti ada NPP-nya juga ya Mbak ya. Nah, apakah Bu bisa dibantu nih untuk percepatan NPP-nya karena beberapa juga dari teman-teman juga udah mengajukan NPP di data.perpusnas itu Mbak. Gitu aja sih. Terima kasih. Baik, mungkin terkait dengan nomor pokok perpustakaan, memang pada saat ini kan mungkin sering terjadi kendala terkait dengan aplikasinya itu sendiri, Bapak. Jadi, untuk perpustakaan yang memang belum memiliki nomor pokok perpustakaan, nanti bisa disampaikan saja kepada dinas dan kami mohon bantuan dari dinas untuk merekap daftar-daftar perpustakaan yang belum memiliki nomor pokok perpustakaan, namun perpustakaan sudah mempersiapkan untuk pengajuan akreditasi agar dapat kami bantu untuk menyampaikan kepada pusat terkait agar nanti dapat dibantu untuk proses penerbitan nomor pokok perpustakaan seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kami mohon bantuan juga dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Sukabumi untuk mendaftar kira-kira perpustakaan mana saja yang belum memiliki nomor pokok perpustakaan agar dapat kami bantu untuk proses pengajuan nomor pokok perpustakaannya, Bapak dan Ibu. Demikian, apakah Baik, Mbak, eh, terima kasih. Satu ya, lagi, Mbak. ya, Kemarin ada kendala juga pas ketika pendaftaran apa namanya akun di Sipapi ya. Maksudnya dalam artian ketika ketika mendaftar itu tidak bisa verifikasi email gitu, Mbak. Dan seperti itu dan email tuh nggak ada gitu. Di pas dibuka email tuh nggak ada verifikasi. Nah, terus kan kita nyari tuh tutorial juga di YouTube ternyata mesti email lagi ya, Mbak ya. Nah, ada yang beberapa yang sudah di email kembali, namun sampai hari ini itu ada, belum bisa, belum bisa apa ya verifikasinya gitu. Seperti itu aja sih tambahannya. Itu nuhun. terkait dengan verifikasi akun Bapak dan Ibu, kami mohon izin untuk menyampaikan bahwa pada saat ini untuk akun setelah didaftarkan akan otomatis aktif Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu lagi untuk melakukan verifikasi akun melalui email. Melainkan nanti apabila sudah sukses melakukan pendaftaran, Bapak dan Ibu dapat langsung saja mencoba untuk login pada aplikasi menggunakan username dan password. Jadi akun yang telah didaftarkan pada saat ini akan otomatis aktif seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi nanti tinggal dicoba saja untuk login apabila masih mengalami kendala pada saat login, baru Bapak dan Ibu dapat melakukan konfirmasi kepada kami selaku admin dari aplikasi apakah akun Bapak dan Ibu sekalian memang sudah masuk dan sukses didaftarkan atau akun dari Bapak dan Ibu yang telah didaftarkan mengalami masalah atau kendala tertentu seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, Mbak, terima kasih. Baik, mungkin untuk selanjutnya saya persilahkan untuk Ibu Hana dari SMP Negeri 1 Nyalindung. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, saya Hana dari SMP Negeri 1 Nyalindung. Izin bertanya ya, untuk kemarin itu saya sudah bikin akun, sudah isi instrumennya juga, linknya juga sudah ada dimasukkan, sudah lengkap. Tapi ketika disubmit itu, terus jawabannya itu di situnya tuh komponen yang Anda isi kurang lengkap gitu terus padahal udah dicek diulang lagi sudah semua itu saya bingung ini kenapa ya gitu padahal udah ada semua gitu udah lengkap itu aja kalau dari saya kemarin kenapa ini kok susah submit terus gitu masalahnya padahal waktu itu juga pengerjaannya 2-3 harian gitu nggak langsung diselesaikan tapi
masih belum bisa submit. Begitu. Terima kasih, Ibu. Baik, mohon izin untuk langsung menjawab ya Ibu. Mungkin untuk dokumen bukti fisiknya terkadang itu apabila sudah mendekati 10 megabyte itu biasanya bisa terjadi gagal upload. Jadi untuk alternatif lainnya mungkin nanti perpustakaan pada saat mengupload bukti fisik di bagian upload bukti fisik bisa dicantumkan satu lembar PDF saja yang di dalamnya berisikan link G-Drive-nya Ibu agar dokumen bukti fisik yang diupload itu lebih ringan. Kemudian Iya, iya. jadi nanti kapasitasnya mungkin tidak sampai 2 megabyte ya kalau berisikan satu lembar PDF saja. Jadi alternatifnya apabila perpustakaan mengalami kegagalan pada saat melakukan submit dokumen bukti fisik, mungkin nanti alternatifnya seperti itu saja. Jadi di bagian upload bukti fisik dicantumkan saja satu lembar PDF yang berisikan link G-Drive penyimpanan dokumen bukti fisik yang dimiliki oleh perpustakaan. Jadi seperti itu, agar kapasitas dokumennya lebih kecil dan lebih mudah untuk dilakukan submit dan upload dokumen bukti fisik pendukung akreditasi perpustakaan seperti itu. Iya. Tapi waktu itu teh saya cek semuanya ya, file untuk bukti fisiknya udah pada kecil-kecil di bawah 10 MB. Tapi nggak tahu kenapa itu masih nggak bisa submit. Iya, mungkin Nah, nanti alternatifnya saya coba. seperti itu. Iya, karena kan Iya. terkadang juga jaringan yang kurang stabil atau mungkin Iya. memang aplikasi kami juga terkadang mengalami gangguan harus melakukan request sampai 3 atau 5 kali dan mengulang proses kembali. Jadi alternatifnya seperti itu agar lebih ringan dan lebih cepat untuk proses upload dokumennya. Terima kasih Ibu. Nanti saya Ya, coba ya, tipsnya. sama-sama. Kemudian kami persilakan kepada Bapak Hidayatullah atau Ibu ini Bapak. Dipersilakan atas nama U Hidayatullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Waalaikumsalam, Pak Ujang. Ya, Bu, ini saya mau tanya. Kemarin dari aplikasi Sipapi kita sudah mengisi, Bu. Sudah mengisi. Kemudian kita itu belum bisa melanjutkan karena harus ada validasi ya. Harus ada validasi. Untuk batas waktu upload bukti fisik itu sampai kapan, Bu? Kemudian yang kedua, ketika kita sudah upload dan kita submit, apakah kita bisa mengulang kembali untuk upload data? Yang ketiga, waktu visitasi itu kapan dilaksanakan di perpus masing-masing sekolah? Mungkin itu saja Bu yang bisa disampaikan. Baik, untuk batas waktu upload dokumen bukti fisik itu sendiri, seharusnya memang dokumen bukti fisik sudah selesai diupload sebelum dilaksanakan visitasi akreditasi perpustakaan seperti itu, Bapak. Namun nanti apabila perpustakaan telah berkomitmen bahwa perpustakaan memang sudah siap untuk dilakukan visitasi akreditasi dan dokumen bukti fisiknya sudah siap, namun perpustakaan belum selesai
melakukan upload dokumen bukti fisik, mungkin nanti perpustakaan dapat menyampaikan saja kepada Dinas Perpustakaan agar dibantu menginformasikan kepada kami bahwa sebenarnya perpustakaan memang sudah siap untuk divisitasi dan dokumen bukti fisiknya sudah siap, namun memang belum selesai dalam proses pengajuan di aplikasi. Jadi untuk dokumen bukti fisiknya itu sendiri dapat disusulkan seperti itu Bapak dan Ibu. Tapi mungkin untuk alternatif lainnya, kami sementara dikirimkan terlebih dahulu link G-Drive-nya. Jadi agar dapat kami teruskan didistribusikan kepada asesor yang akan melakukan visitasi akreditasi seperti itu. Jadi apabila perpustakaan memang belum selesai pengajuan di aplikasi, namun perpustakaan sudah siap untuk divisitasi, bisa disampaikan saja informasinya kepada dinas agar dinas teruskan kepada kami. Dan sementara dapat menyertakan terlebih dahulu link G-Drive-nya agar kami juga mempunyai gambaran sekilas terkait dengan kondisi perpustakaannya seperti itu. Kemudian mohon maaf Oh, Bapak, harus diupload dulu, bagaimana Ya, Bu. Bapak? Ketika sudah disubmit, bukti Ya, fisik misalkan sudah diupload nih, kita kan sudah submit. ya. Apakah kita bisa kembali lagi ke belakang, Bu, untuk kita perbaiki atau yang Nah, lainnya? seperti yang saya sampaikan sekilas tadi ya Bapak, apabila perpustakaan sudah melakukan submit atau pengajuan pada aplikasi, namun perpustakaan masih menghendaki untuk melakukan penambahan dokumen bukti fisik atau melakukan revisi, maka revisi atau tambahan dokumen bukti fisik tersebut dapat dilakukan perubahan dokumen yang dicantumkan pada link G-Drive Bapak dan Ibu sekalian. Jadi link G-Drive ya tempat penyimpanan dokumen bukti fisik yang dimiliki perpustakaan, di situ dapat dilakukan perubahan dan update data Bapak dan Ibu. Namun diinformasikan juga kepada kami terkait kira-kira apa saja revisi atau tambahan dokumen bukti fisik yang telah dilakukan dan telah diajukan kembali oleh perpustakaan. Jadi untuk aplikasinya itu sendiri, dokumennya tidak dapat dirubah, namun Bapak dan Ibu masih bisa merevisi dokumen bukti fisiknya pada G-Drive, tempat penyimpanan dokumen bukti fisik yang dimiliki oleh perpustakaan. Jadi selain pada dokumen yang telah masuk pada aplikasi, kami juga melakukan pengecekan berkala pada link G-Drive yang telah Bapak dan Ibu sekalian kirim. Jadi kami tetap dapat mengetahui perubahan-perubahan atau tambahan maupun revisi dokumen bukti fisik yang telah dilakukan oleh perpustakaan seperti itu. Ya, Bu. Untuk kapan visitasinya, Bu? Nah, untuk penjadwalan visitasinya itu sendiri, jadi perpustakaan bisa melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Perpustakaan Kabupaten Sukabumi. Kira-kira perpustakaan Bapak dan Ibu sekalian sudah siap divisitasi atau belum? Apabila sudah, nanti kami akan meminta bantuan kepada Dinas Perpustakaan Kabupaten Sukabumi untuk mendaftar perpustakaan-perpustakaan mana saja yang siap untuk divisitasi. Kemudian daftar perpustakaan tersebut akan dikirimkan kepada kami dan kami akan menjadwalkan. Kemudian setelah kami lakukan penjadwalan dan pembagian tugas untuk asesor yang ditugaskan melakukan visitasi, nanti kami akan mengirimkan surat pemberitahuan melalui Dinas Perpustakaan Kabupaten Sukabumi juga terkait dengan tanggal-tanggal pelaksanaan visitasi akreditasi perpustakaannya Bapak dan Ibu. Jadi untuk saat ini kami memohon bantuan kepada Bapak dan Ibu selaku tenaga pengelola perpustakaan untuk menginformasikan atau mengkonfirmasi apakah perpustakaan Bapak dan Ibu sekalian sudah siap divisitasi akreditasi atau belum, dan nanti dapat disampaikan melalui Dinas Perpustakaan Kabupaten Sukabumi
dan diteruskan kepada kami, dan nanti kami akan membalas juga melalui dinas dan akan diteruskan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Itu. Ya, Ibu. Terima kasih, Bu, infonya. Ya. Apakah ada lagi, Bapak? Untuk Pak Cukup Bu, Hidayatullah? dari saya. Baik. Dari saya cukup, Bu. Ya, dari saya cukup. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Mungkin selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Fajar Zain. Dipersilakan Bapak Fajar Zain. Baik, Bu, mohon izin. Ya, silakan Bapak. Karena pertanyaan saya 90% sama dengan Bapak Ujang Hidayatullah, saya rasa semuanya sudah terjawab. Supaya agar menghemat waktu juga tidak berulang kali menjelaskan. Ya, baik. Ya, terima kasih, Ibu. Sama-sama. Baik, mungkin kami akan mencoba menjawab pertanyaan yang sudah ada di kolom chat terlebih dahulu. Di sini dari SMP Negeri 2 Sukaraja. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana cara upload video profil perpustakaan. Oh, jadi untuk SMP Negeri 2 Sukaraja ini sudah melakukan submit dokumen, namun untuk video profilnya tertinggal ya Bapak. Mungkin jadi alternatif yang dapat dilakukan karena dokumen bukti fisiknya tertinggal, dokumen video profilnya tertinggal, jadi mungkin perpustakaan dapat mencantumkan link video profilnya pada Gdrive penyimpanan perpustakaannya juga, Bapak. Jadi di situ disertakan link video profilnya apabila video profil sudah diupload pada YouTube. Namun apabila video profil belum diupload pada YouTube, bisa dimasukkan pada Gdrive penyimpanan perpustakaan. Dokumen video profilnya Bapak. Jadi di seluruh dokumen bukti fisik apabila ingin ditambahkan atau direvisi bisa dilakukan di link Gdrive-nya saja Bapak dan Ibu. Namun untuk link Gdrive-nya itu sendiri apakah sudah dicantumkan kemarin pada saat melakukan submit Bapak dari Halo, ya ya, sudah ya? sudah Bapak. Oh baik, untuk link Gdrive-nya apabila sudah dicantumkan berarti untuk kalau ada penambahan bukti fisik baik video maupun nanti perpustakaan masih ingin melakukan revisi dokumen bukti fisik yang sudah diajukan tapi sudah terlanjur disubmit, silakan dilakukan saja pada penyimpanan Gdrive yang dimiliki perpustakaan saja. Jadi kami akan mengakses link Gdrive tersebut untuk melihat dokumen bukti fisik yang telah diajukan seperti itu. Baik, Ibu, terima kasih. Baik, Ibu, Ya, terima sama-sama. kasih, Ibu, penjelasannya. Ya, sama-sama Bapak. Silakan Bapak dan Ibu yang lain apabila ada yang ingin didiskusikan dengan kami, tim akreditasi di Direktorat Standarisasi dan Akreditasi, ataukah mungkin dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Sukabumi apabila ada yang ingin disampaikan kepada kami maupun kepada perpustakaan, Bapak. Terima kasih Ibu yang sudah memberikan penjelasan secara detail. Eh, Sebelumnya buat teman-teman di sini, kami mohon maaf ada pengunduran jadwal yang harusnya bulan kemarin, akhirnya mundur ke bulan Oktober. Untuk Ibu Bapak, mungkin jika ada pertanyaan kembali, boleh diajukan. Itu yang SMP 2 Sukaraja sudah dijawab belum, Mas? Sudah, tadi sudah dijawab barusan.
Terus Ibu Bapak, untuk kegiatan acara hari ini nanti ada siaran ulangnya ya. Kami akan segera unggah kembali ke channel YouTube kami. Oh iya, Mas, maaf. Iya, Halo. ya, halo. Mau bertanya nih, semuanya emang sih udah jelas ya tadi disampaikan oleh narasumber dan ada bantuan dari Perpustakaan Kabupaten Sukabumi juga. Alhamdulillah udah melengkapi. Cuman saya mau bertanya masalah tentang waktu. Kan estimasi waktunya ya buat nanti Vitasi itu ke sekolahnya masing-masing. Karena kita kan sekolah ada asramanya juga. Takutnya berbenturan dengan kegiatan asrama. Apakah nanti ada penjadwalan ke sekolah masing-masing itu jam berapa sampai jam berapa, biar nanti kita mengkondisikan sebelum visitasi dilaksanakan. Mungkin itu aja sih, Mas atau Ibu boleh pingin jawabannya gitu. Ya, baik. Izin menjawab. Nah, pertama nanti kami kelompokkan per wilayah, biasanya per kecamatan yang dekat. Terus nanti kita usahakan yang duluan yang mana, sama nanti kami estimasikan. Jadi terkadang ada yang lama, terkadang juga kalau datanya sudah sangat lengkap, sesi tanya jawab, terus nilai juga sudah bisa keluar gitu Bapak Ibu. Jadi untuk jadwal sama estimasi jam belum bisa kita tulis, belum bisa kita publikasikan. Itu Bapak Ibu. Izin menambahkan Oh Bapak iya, dan Ibu, terima kasih. izin menambahkan Bapak dan Ibu ya. Oh iya Eh, boleh Bu. mungkin kami memohon bantuan kan di sini Bapak dan Ibu selaku pengelola perpustakaan sudah hadir dalam kegiatan pagi ini. Jadi kami mohon bantuannya untuk hari ini Bapak dan Ibu sekalian melakukan konfirmasi kepada Dinas Perpustakaan Kabupaten Sukabumi. Kira-kira Bapak dan Ibu sudah siap divisitasi atau belum? Jadi apabila Bapak dan Ibu pada hari ini sudah melakukan konfirmasi semua, besok kami agar dapat melakukan proses penjadwalan visitasinya. Jadi kami juga dapat segera memproses penjadwalan dan Bapak dan Ibu juga segera mengetahui kira-kira perpustakaan kapan akan divisitasi seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu kami harapkan untuk melakukan konfirmasi pada hari ini tanggal 2 Oktober 2024. Kira-kira Bapak dan Ibu memang sudah siap untuk divisitasi atau belum? Nanti jadi kalau memang sudah ada daftar pastinya pada hari ini perpustakaan mana saja yang siap, kami besok sudah dapat melakukan proses untuk penjadwalan visitasi akreditasinya seperti itu. Oke, baik. Siap izin apa ya Mas Damar, Pak Damar menyampaikan apa yang tadi disampaikan Bu Alfi. Sepertinya memang kita harus membuat sebuah perkenalkan saya Bu Alfi, saya Nani Nafisa dari Perpustakaan Kabupaten Sukabumi sama kayak Pak Damar. Sepertinya memang kalau ada tadi saran dari Bu Alfi, Pak Damat, kita harus membuatkan link segera yang isinya mungkin di situ nama nama pengelola, kemudian nama sekolahnya, kemudian kesiapan untuk akreditasi, visitasi maksudnya kesiapan visitasi ya Pak Bu ya. Kemudian sekaligus saja Pak Damar disiapkan link untuk mereka isi borangnya gitu. Jadi nanti kita sampaikan ke Bu Alfi sudah dalam satu link folder yang memang Bu Alfi tinggal satu akses gitu ya Bu Alfi ya, biar Bu Alfi juga memudahkan Bu Alfi nanti berkoordinasi dengan tim asesor yang lain bahwa teman-teman dari Perpustakaan Kabupaten Sukabumi satu link yang bisa diakses gitu. Jadi tidak tidak banyak link yang mungkin Bu Alfi juga kerepotan untuk memberikan ke tim asesor nanti. Mungkin seperti itu ya Bu Alfi ya.
Iya, baik. Terima kasih, Bu. Mungkin bisa seperti itu. Kan tadi kan beberapa perpustakaan juga mungkin belum selesai pengajuan pada aplikasinya. Jadi, untuk saran dari Ibu Nani bisa kita jadikan alternatif untuk menunjukkan perpustakaan sebenarnya memang sudah siap untuk divisitasi, namun memang belum selesai dalam proses pengajuannya seperti itu. Jadi, kita sudah dapat mengetahui daftar perpustakaan-perpustakaan yang dapat divisitasi dan dijadwalkan visitasi akreditasinya seperti itu. Ya, baik Bu Alfi. Nanti mungkin kalau teman-teman kalau kita sharekan link mohon segera diisi. Jadi kalau Bu Alfi sudah menunggu hari ini ya Bu Alfi ya. Iya, kami tunggu hingga hari ini agar besok Bu, kami juga sudah dapat melakukan penjadwalan visitasi akreditasinya. Nah, baik. Segera kita buat. mohon maaf Bu, Bu Nani, punten. Kalau misalnya ini mah misalnya gitu ya jaringannya atau jelek mengupload itu belum selesai. Sedangkan waktu pitasi kita itu besok misalnya. Besok juga misalnya belum selesai itu gimana antisipasinya? Apakah pitasi itu langsung ke sekolah apa nunggu upload dulu? Upload ke mana nih jawabannya? Yang yang tadi itu yang si apa ya si Papi itu. Tadi sudah disampaikan sama Bu Alfi ya. Kalau yang ke si Papi tidak masalah kalau belum selesai upload, tapi teman-teman kita bikin alternatif link gitu. Kayak tadi alternatif di Drive, jadi teman-teman silahkan di-uploadkan di Google Drive-nya gitu. Karena kan kalau Google Drive mungkin lebih mudah ya untuk menguploadnya. Nanti kita siapkan juga link untuk kita serahkan ke Perpustakaan Nasional agar nanti memudahkan dari Perpustakaan Nasional terkait dengan link Google Drive-nya. Oh Seperti itu iya, iya. Pak Halim. Terima kasih Bu Tapi ya. kalau Mendingan untuk gitu aja Bu kayaknya Bu lebih ya, gampang Bu. tapi kalau untuk daftar si Papi sepertinya daftar saja dulu apalagi untuk akunnya semua daftarkan dulu sampai ke pengisian biografi ya apa data sekolahnya. Kemudian kalau untuk borang sedikit-sedikit kalau memang tidak bisa masuk semuanya ya itu alternatif tadi kata Bu Alfi kita buatkan di Google Drive-nya. Link. Ya, seperti itu link Google Drive mungkin Terima kasih Ibu ya. Bu Alfi, Bu Nani atas jawabannya ya. Iya, Bapak dan Ibu, Sangat jadi membantu. nanti untuk penyelesaian pengajuan pada aplikasi menyusul tidak apa-apa. Namun kan di sini kami tetap meminta perpustakaan meskipun sudah dilakukan visitasi juga tetap menyelesaikan pengajuan pada aplikasi karena nantinya berpengaruh dengan sertifikat hasil akreditasinya. Kami akan mengirimkan sertifikat hasil akreditasinya melalui akun dari perpustakaan yang telah didaftarkan di Sipapi. Apabila perpustakaan memang belum menyelesaikan atau perpustakaan belum mendaftarkan akun, maka perpustakaan juga belum dapat untuk memperoleh sertifikat hasil akreditasinya seperti itu. Jadi untuk mungkin pengajuan pada aplikasinya menyusul tidak apa-apa, namun tetap harus ada komitmen dari perpustakaan untuk menyelesaikan pengajuannya agar perpustakaan juga memperoleh sertifikat hasil akreditasi perpustakaan seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, Bapak Ibu, bila tidak ada pertanyaan kembali, mungkin kegiatan hari ini akan kami akhiri. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan kembali. Bapak Ibu izin mengingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir yang sudah ada di chat. Baik Bapak Ibu, apabila masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan baik kepada dinas maupun kepada perpustakaan kami, bisa di chat atau bisa kami di Japri. Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini kami akhiri dan kami Atau mungkin tutup. Pak Damar ada yang disampaikan dulu sama Pak Kabid sebelum ditutup untuk menguatkan hari ini. Ya, oh Pak Kabid ya. Oh, ya baik kalau begitu.
Tapi sebelumnya Pak Damar, teman-teman semuanya juga tidak untuk nanti tim asesor, karena biasanya kalau untuk kayak kemarin ya Mbak Alfi, eh, kunjungan asesor ke perpustakaan visitasi itu biasanya juga dipengaruhi oleh asesornya sendiri kemarin ya. Ketika kita sudah buatkan jadwal kunjungan per tanggal, dari tim asesornya sendiri punya gambaran sendiri ternyata gitu ya. Nggak mau diatur tanggal dari kita gitu kemarin itu. Jadi kapan kita juga dapat kepastian tim asesor, Mbak Afi, kira-kira? Apabila sudah ada daftar pastinya berapa perpustakaan yang akan divisitasi, kami baru akan menentukan berapa asesor yang akan ditugaskan. Karena biasanya satu asesor itu diperuntukkan untuk menilai 5 perpustakaan. Jadi kami nanti terkait dengan berapa hari visitasi juga ditentukan berapa banyak perpustakaan yang siap untuk divisitasi, Bapak dan Ibu. Oke, baik. Kalau begitu, jawaban teman-teman semua ditunggu hari ini ya. Yang hadir nanti kita langsung buatkan sama Pak Damar link untuk kesiapan Bapak Ibu semua. Mohon segera diisi hari ini juga. Nanti kita serahkan ke Mbak Alfi. Begitu kali ya, Mbak ya. Iya. Kemudian tim asesor dari Perpustakaan Nasional akan mengirimkan nama-nama untuk kita, baru kemudian dibuatkan jadwal visitasinya ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Alfi. Mangga Mas Ya, Damar. sama-sama. Baik, Bapak Ibu, kegiatan hari ini kami cukupkan dan untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari bersama-sama mengucapkan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Oke, Bapak Ibu, kegiatan hari ini resmi ditutup. Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Alfi dari Perpusnas, juga Bapak Ibu yang telah menyelakan waktu untuk mendengarkan kegiatan sosialisasi hari ini. Ya, Ya, ya. baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup Zoom pagi hari ini, mohon Bapak Ibu untuk open open kameranya. Mari kita melakukan kegiatan yang paling favorit saya, yaitu foto bersama. Oke, Bapak Ibu, boleh dibantu untuk buka. Oke, baik. Oke, baik. Saya yang akan fotokan ya. Ya, 1, 2, 3. Ini baru slide 1, slide 2, kemudian slide ketiga. Walaupun nggak ada yang buka kamera di slide 2, 3, tapi tetap saya screen. juga. Nah, baik Bapak Ibu, dengan kegiatan foto bersama, kami akhiri untuk tautan kegiatan ini akan kami tutup. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Mas Assalamualaikum. Damar. Terima kasih, Bapak Ibu. Pak Damar, terima kasih.